Ada 900 sekarang. Kejebak karena dibully massal sih sebenarnya. Gimana Mas? Se-Indonesia saya dibully massal. Matanya buta. Banyak. Terus ada yang ini tuh botak. Iya. Aduh, itu masih makan kucing, masih iya. makan ularnya. Saya sampai nyamperin ke Jogja, Iya. tapi semua hewan di sana hampir semua dikonsumsi. Makanya namanya sebutnya pasar ekstrim. Ini jatuh dari apartemen, jadi dia nggak akan bisa seimbang kalau jalan kayak gini. Hai, assalamualaikum guys. Ngobrol bareng Evopet seputar anabul, ngebul. Gimana puasanya hari ini? Lancar, sehat ya? Insya Allah. Gue hari ini seneng banget karena gue akhirnya bisa berhasil mengundang sosok yang fenomenal. Susah banget dapat jadwalnya. Udah gitu gue tinggal potong rambut dulu lagi. Ada Bang Mas. Kalau orang Sulawesi itu apa manggilnya? Daeng. Daeng Bim Bim. Sehat Daeng? Daeng, alhamdulillah sehat. Aku panggilnya Bim Bim aja ya? Bim Bim aja enak, lebih enak. Lahiran tahun berapa sih? 88. 88? Masih muda kan? Usianya masih muda tapi luar biasa loh kiprahnya. Aku lihat Instagramnya, TikToknya bareng-bareng ya, ada Rumah Singgah Klow. Klow-nya tuh CLOW. Follow IG-nya, follow TikToknya juga. YouTube ada? YouTube ada. Apa YouTube-nya? Kucing Klow. Kucing Klow. Kenapa Cuman sih ada nggak- Klow terus? Klow itu singkatan nama organisasi kita. Apa tuh? Cat Lovers in the World, pecinta kucing di dunia. Cat Lovers In the World. in the World. Wow. Pecinta kucing di dunia, karena di akte kita namanya pecinta kucing di dunia. Shelter itu namanya Rumah Singgah Klow. Shelternya Rumah Singgah Betul, Klow. organisasinya itu yang namanya Klow. Jadi kelahiran Makassar. Makassar. Besar di Makassar. Besar Makassar. Tahun 2009 ke Jakarta. Dalam rangka Merantau. hebatnya, mau orang Sumatera, orang Kalimantan, Merantau. orang Sulawesi, rata-rata merantau. Kalau Jawa yang betah banget. Jadi pindah ke Bogor langsung. Enggak, di Jakarta, di Bogor tahun 2016 sih baru. Oke. 2016 gitu. Nah, kenapa kita undang Mas Bim Bim? Mas Bim Bim aja udah. Mas Bim Bim aja lebih enak. Bim ya. Ini karena ya kalau lihat IG-nya sama TikTok-nya, beliau itu duduk di antara banyak kucing sampai nggak bisa ngitung. Istilahnya kuis, hitung kucing berikut ini nggak bisa. Ada berapa kucing yang dihitung? Itu banyak banget Mas. Ada 900 sekarang. 900 kucing. Di berapa tempat? Total di Jakarta doang itu 900. Kalau di total dengan yang Manado hampir 1000. Gitu. Wah, Masya Jakarta Allah. aja di Bogor. Jadi Di ada Bogor. 6 shelter, kita pisah jadi satu shelter maksimal itu isinya ada 500, ada 400. Jadi tergantung luasnya sih. Luasnya berapa itu? Paling kecil itu 700 sampai 600 meter. Paling gede ada 9.000 meter. Itu shelter. bentuknya rumah, terus lahan kosong. Jadi lahan kosong kita sewa, kita bangun. Jadi kita nyewa tanah jangkanya 5 tahun 10 tahun. Ya. Kita bangun, bentuk bangunannya juga aula. Jadi kita nggak sekat-sekat. Jadi mereka kan bebas. Tapi semuanya udah steril. Kita wajib steril. Karena kalau enggak guys, namanya kucing yang lebih banget kawin, Beranak, pinak, Pak. berantem gitu kan, kayak gitu. Oke, jadi awal mulanya dulu santai aja Mas, saya juga. Ini kalau bangkunya- saya tuh kalau duduk ini ngegantung kaki. Awal mulanya tiba-tiba cinta, terus kecemplung. Kecemplung, iya benar kata-kata kecemplung itu. Terjebak sih sebenarnya. Terjebak dengan situasi yang akhirnya udah meninggalin semuanya, fokus ke shelter. Oke, ninggalin semuanya. Berarti hijrah ke Jakarta itu niatnya awalnya untuk Saya untuk shelter ini sebenarnya baru jalan 5 tahun. Makanya awalnya ke Jakarta itu awalnya niatnya untuk kerja. Kerja nyari apa pengalaman. Bidang gitu. apa kerjanya saat itu? Lebih ke marketing. Saya memang senang dengan komunikasi, senang ketemu orang, senang ngobrol gitu kan. Iya. Akhirnya sesuai dapatlah pekerjaan, tapi alhamdulillah. Akhirnya kecemplungnya awal kecemplung itu gimana? Kejebak karena dibully massal sih sebenarnya. Gimana Mas? Se-Indonesia saya dibully massal. Dibully massal? Dibully massal sama cat lover semuanya. Saya dulu memelihara kucing itu pribadi. Jadi saya nggak tahu namanya steril, saya nggak tahu namanya breeding, saya nggak tahu kalau rescuer dengan breeder itu bertentangan gitu kan, dengan polosnya gitu kan. Saya punya peliharaan sendiri, posting, ada jual beli, ternyata nggak boleh. Nah suatu hari di tahun Juni 2016, saya ingat banget itu, saya punya kucing namanya Cleo. Dia mau lahiran kan, kondisi keuangan ngepas. Terus saya posting, ini gimana nih, ada kasih saran dong, apa caranya supaya kucing ini bisa lahiran normal. Terus ada, Mas buka donasi aja kalau ini dengan polosnya gue buka donasi, dibully lah massal di situ.
Karena itu tidak ada, nggak boleh open donasi kalau ada kita kucing-kucing pribadi di open donasi gitu kan, itu bertentangan. Karena itu tanggung jawab. Betul. Dan di situ gue titik baliknya, dan di situ juga aku bernazar, gue akan bantu orang-orang yang nggak mampu, gue akan bantu kucing-kucing jalanan, karena nggak enak itu dibully massal se-Indonesia. Tahun 2016 itu. Sesama cat lover. Sesama cat lover, semuanya diobrak dari kehidupan pribadi dihumbar ke sosial media gitulah. Itu yang bikin saya udahlah. Tapi efeknya justru bagus, ya. Bukan sebaliknya. Karena saya motivasi, saya jadikan itu untuk membuktikan apa yang mereka katakan itu tidak benar. Apa yang mereka tuduhkan, yang mereka ocehkan apa masih ya itu hidup dari lendir kucing, hidup dari jual beli kucing. Padahal saya hanya posting tidak ada satupun ekor kucing yang pernah saya jual seumur hidup saya. Ya sekedar karena kecintaan saja. Kecintaan. Dan kita kan hobi kan. Kita kan bukan berarti mau jual anak. Kita kan hobi nih. Siapa nih yang mau beli gitu kan? Lucu-lucu kan. Apalagi saya juga suka beli di Jatinegara nyelamatin yang sakit. Pelihara pribadi. Itu titik balik saya di 2016 Juni. Dibully massal dan terjebak, terus bikin shelter pun itu gara-gara nolong Pak Ahmad. Pak Ahmad itu siapa Pak Ahmad itu? Pemulung yang pernah viral sampai masuk di TV semua kan. Dia pelihara kucing banyak ya? Di Kampung Melayu. Iya, tapi dia berkekurangan sebetulnya. Betul. Kan? Itu kita banjir kan 2017 tuh. Banyak cat lovers yang mention, ayo Mas Bim Bim. Dulu belum ada klo, masih nama Bim Bim. Kita relokasi, kita carikan rumah. Saya pekerjakan sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang sama saya. Pak Ahmad itu? Pak Ahmad dan istrinya. Wow. Dia dulu bawa 50 kucing sama 1 anjing. Kan kita nolong orang nyari tempat, selesai masih kita tinggal. Bagaimana kehidupan dia? Bagaimana dia ngasih makan nanti? Itu jadi. Dia tinggal di mana sekarang? Di Parung. Yang salah satunya yang mengurus shelter. Betul. Karena dia cinta. Dan memang kita juga memberikan dia lapangan pekerjaan akhirnya. Udah ngurusin deh, kita gaji setiap bulan kayak gitu. Suami istri. Dari dulu kekurangan dana tidak bisa membantu kucing pribadi untuk proses kelahiran. Sekarang punya 1.000 lah kita bulatin aja ya. Sama anjing sebenarnya 1.000 sih kalau. Kan bener kan? Sampai sekarang sudah bisa menggaji orang untuk bekerja. Betul. Sekarang pegawai ada 34 orang. Alhamdulillah. Aku beberapa kali lihat beberapa postingan. Ada yang matanya buta. Terus ada yang ini tuh botak. Iya. Aduh. Itu Blendy yang mukanya hancur. Iya. Yang kuning yang di sini. Gitu. Itu orang enggak. Banyak orang jahat. Gak kepikiran buat kita tuh buat menyakitin kayak gitu ya. Banyak banget orang jahat di luar. Cuman mungkin kan buat apa mereka gitu? Di satu sisi kurang edukasi sih sebenarnya. Tapi enggak kurang hati, cuma bukan kurang edukasi. Dan dia tidak mengerti kalau kucing itu juga termasuk hewan kesayangan. Itu mah. Banyak kan itu bukan masalah edukasi menurut gue ya. Itu mah masalah hati, masalah pengalaman hidup, masalah. Betul. Dan nggak semua orang kan suka gitu kan. Gitu. Cuman kita mengedukasi mereka ya, bagaimana. Kalau nggak suka jangan menyakiti. Betul, gitu maksud gua. Banyak banget kayak gitu. Kayak yang dibacok kemarin terakhir itu peliharaan. Dibacok di mana sih? Di kakinya kan. Kita nggak tahu. Oh, jadi orang itu bawa ke tempat kita tiap hari. Mas Bim ada kucing sakit, udah bawa ke Amore. Mas Bim ada ini butuh tindakan. Kalau dia nggak emergency, dia akan datang ke shelter. Semua ke shelter. Tapi kalau dia emergency, kita langsung bawa ke klinik Amore, langsung ditanganin. Jadi kita memang nggak ada tim rescue, kita nggak ada telepon, kita langsung datang nggak. Jadi mereka pada nyamperin. Betul. Merasa kerepotan nggak? Nggak. Pernah nolak? Alhamdulillah nggak pernah menolak. Kenapa? Cuman yang nggak kebaca banyak, yang nggak ketolong banyak. Ada hampir 8.000 WA masuk nggak pernah kebaca. Sekarang aja 2.000 pesan baru kita nggak baca. Iya. Karena ya keterbatasan. Betul. Juga ya. Makanya saya bilang saya hanya menolong apa yang saya lihat, apa yang saya baca. Betul. Jadi ini gue ngobrol gini tuh nanya-nanya gini tuh kepada orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk berbuat baik. Ya udah, scroll hati yang menggerakkan ya. Betul. Yang ketemu itu jodoh kita udah. Ya. Kita tolong. Kalau nggak ketemu ya sudah bukan jodoh kita. Nggak bisa semuanya juga. Iya. Berikan kesempatan orang lain untuk berbuat baik juga. Betul. Mikirnya gitu. Dan banyak juga kasus yang kalau saya nggak bantu nih, nggak ketolong, kucingnya mati, saya pasti disalahkan. Banyak sekali kayak gitu. Itu Mas Bim gimana sih? Donasinya kan banyak. Masa sih nolongin sekali nggak bisa kayak gitu? Padahal pengeluaran saya juga ekstranya banyak. Berapa donasi berapa sih nggak akan nutup kalau kita hitung. Anak kucing aja 200 lebih loh sekarang. Makanya nanti kapan-kapan melihat. Banyak sih
teman-teman yang suka. Mas, aku kan suka merescue juga, istilah rescue ODGJ. Itu juga dikumpulin, itu juga nggak 100% sehat ya udah, tapi entah kenapa mereka tuh sehat-sehat aja. Kelihatan. Kucing juga seperti itu ya? Iya, benar. Bukan mau berarti membandingkan ya guys ya, tapi sama-sama di jalanan. Betul. Manusia, hewan, semuanya juga itu ada bernyawa dan mempunyai hak untuk hidup. Betul ya? Tapi orang tuh seenaknya aja menyakiti. Puasnya apa coba? Bacok gitu-gitu. Mungkin kejiwaan kali ya. Kejiwaan bisa jadi. Kadang ada rasa kesenangan. Yang paling fenomenal kemarin kita sampai berseteru sama oknum reptil ya. Padahal teman-teman reptil itu nggak seperti itu kan. Tapi cat lovers juga gampang kepancing. Ada video yang dari YouTube, dari Google. Saya sampai nyamperin ke Jogja, nyamperin ke Tangerang buat mengklarifikasi supaya udahlah damai. Apa sih yang dicari ribut-ribut? Reptil-reptil, kucing-kucing. Udah masing-masing kan punya jalan. Masalahnya sekarang tuh semua diposting. Iya, dan ada oknumnya memang nyari sensasi. Digoreng. Kebanyakan akun fake. Oh iya? Iya, kebanyakan akun fake. Ini kayaknya Mas Bim Bim sangat ini loh, terjun bebas banget loh. Saya datengin satu-satu gitu kan. Saya datengin, bawa polisi apa gitu. Itu tujuannya apa? Edukasi sebenarnya. Tidak ada maksud apapun, tidak ada yang mau kita jadi jagoan atau apapun, tidak ada. Cuman karena saya fokusnya di kucing, ya sudah, kucing. Walaupun saya punya 80 anjing, monyet juga ada. Rescue semua. Di Manado kemarin katanya melakukan sebuah gerakan, aksi nyata. Betul. Jadi di Manado itu kita bikin shelter tahun 2020, April 2020. Baru dong? Baru. Karena saya ke sana itu tahun 2019 dan ngelihat secara langsung kucing dibantai. Ada dicek kegiatan kita di rumah kucing Tomohon. Itu semua ada, semua saya posting. Dari kucing dicekek, dipukul, dibakar hidup-hidup gitu. Buat dimakan. Makan. Dan itu memang masuk menu makanan di sana. Kita tidak bisa, itu udah tradisi. Kan tikus, semua ekstrim-ekstrim ya. Anjing, ular, semua banyak banget. Tapi caranya eksekusi itu yang saya gak terima. Dilakukan kita tidak menyalahkan tradisi ya, karena itu udah turun-temurun ya, kita nggak bisa bersuara banget ya. Tapi caranya mengeksekusi, makanya saya pun waktu bikin itu banyak yang nentang. Ngapain sih? Di sana itu udah tradisi. Saya tidak menentang tradisi, tapi saya hanya mencoba menolong yang bisa saya tolong gitu. Tapi alhamdulillah dari April 2021 sampai hari ini di pasar Tomohon kucing sudah tidak ada. Masa? Tidak ada. Kita setiap bulan datang. Setiap bulan saya kirim orang ke sana. Setelah dari shelter kumpul, kita kirim ke Jakarta. Sebentar, mereka datang sana ngapain? Apa yang mereka? Saya enggak, tim saya. Datang itu untuk nyari kucing. Memang kita tujuannya menyelamatkan, tapi tidak ada, sudah tidak ada. Entah pindah atau apa. Karena setiap kita posting kan rame tuh gubernurnya di mention semua. Makanya kita naikin dulu biar viral gitu kan. Akhirnya hilang. Ya gitu, di Tomohon sudah nggak ada kegiatan. Tapi kalau anjing sampai sekarang masih susah karena di mana-mana ada. Iya, terakhir kita tuh ke Sumatera Utara ya, lagi di jalan, aku lagi ngomong ke kamera tentang kondisi jalanan apa lewat pasar. Sejujurnya gue pertama kali melihat saat itu tiba-tiba gitu ada anjing yang udah dikarungin seperti halnya kita di pasar tradisional melihat ayam. Aku sama kameramen aku sampai seikol ya, sampai gini-gini. Aduh. Itu berarti mau dipotong itu. Iya itu. Pernah lihat secara langsung, Mas? Memang saya lihat secara langsung. Kalau nggak lihat secara langsung, saya nggak akan nekat bikin shelter di sana. Jadi kita bikin shelter, bikin penampungan sementara. Tapi semua yang sudah di sana harus kita bawa ke sini, karena di sana tidak aman. Tapi serba salah ya, kalau datang situ dikit-dikit beli. Mereka menganggapnya, wah permintaan banyak nih. Tapi tanpa kita beli, justru kebalik. Nah, berpikirnya kan kita beli, orang pedagangnya untung nih. Salah. Kita ke sana, untung kalau bisa ngambil semua. Kadang udah dipesen, kita mau bayar pun nggak akan dikasih. Kadang kita cuma dapat 5. Dari stok ada berapa nih? 20. Kita cuma dapat 5, 6. Sisanya nggak akan bisa. Karena memang udah mau buat dimakan. Itu dapat kucingnya dari mana sih? Dari Gorontalo, dari Makassar, kucing dari Parepare. Kucing-kucing liar. Di jalanan mereka tangkepin, makanya ada di jalur Gorontalo, kan satu jalur doang ya kalau kemana ada itu lewat Gorontalo, jalur daratnya itu selalu itu lewat situ. Tapi sekarang paling banyak anjing.
Kalau kucing, alhamdulillah kita kan terus naik viralin gitu aja udah. Itu yang bisa kita lakukan, karena untuk mencegah, menstop tradisi itu tidak bisa, karena setiap daerah kan punya ininya. Cuman caranya yang kita protes. Ya, tapi mudah-mudahan kan tradisi juga pelan-pelan bisa hilang ya. Berbagai macam generasi. Benar. Mudah-mudahan ya edukasinya sih. Tradisinya ya kita mau menyalahkan juga bingung. Betul. Tapi mudah-mudahan terkikis lama-lama tradisi yang seperti ini. Mudah-mudahan ya. Maaf ya kalau saya salah ngomong ya. Karena memang di sana juga kan bukan cuma kucing ya, semua hewan hampir semuanya. Kalau istilahnya cuman bangku doang yang nggak dimakan kali ya. Ada kan istilah begitu. Tapi semua hewan di sana hampir semua dikonsumsi. Makanya namanya sebutnya pasar ekstrim. Jadi saya juga membangun ada satu shelter di Depok, itu khusus kucing-kucing disabilitas. Kucing-kucing cacat, kucing-kucing yang nggak punya mata. Khusus dikumpulin. Ada 80. Ya banyak banget. Contoh apa? Yang nggak punya mata 2. Itu gak punya mata tuh gara-gara cacat lahir atau cacat gimana? Lahir ada juga yang ketabrak, ada juga yang paling parah dulu yang matanya dicolok pakai kayu. Terus nggak punya kaki, rata-rata ada yang dipotong, ada yang ketabrak. Cuman punya kaki 2. Makanya shelter itu saya bikin ada yang bisa dikunjungin, ada yang nggak bisa, ada yang hanya bisa lihat dari luar. Tergantung mentalnya. Oh, saya nggak berani, ya udah jangan di sini. Karena ada yang sampai terbawa, dia pulang nangis atau apa, kayak gitu. Gue denger cerita yang gini aja gue. Kondisinya parah-parah. Apalagi yang kurus-kurus itu di jalanan banyak banget. Sejak pandemi kan tingkat orang naruh di shelter meningkat drastis. Karena orang udah nggak mampu boro-boro buat ngasih makan kucing. Atau binatang peliharaan buat diri sendiri aja nggak bisa. Ini dilepas gitu aja banyak yang kemarin. Banyak banget. Tiba-tiba ada yang batuk-batuk. Coba-coba ada kucing yang ini juga. Coba bawa aja. Dia nggak punya mata nih. Oh, yang mana dulu? Itu dulu. Ya, kalau ini dulu. Ini siapa? Ini jatuh dari apartemen. Usia 1,5 bulan, masih kecil sekali. Jadi kena saraf jatuh. Jadi dia nggak akan bisa seimbang kalau jalan kayak gini. Gitu. Kan orang bilang katanya kucing itu punya 9 nyawa. Betul, ya? 9 nyawa. 9 nyawa, terus kalau lompat itu selalu selamat. Tapi seperti itu, sayang. Siapa ini namanya? Kita kepengennya Oren. Oren, baby Oren itu ya, kucing Orien ya. Dari umur berapa? 2 bulan, 1,5 bulan lah. Jadi dia tidak bisa, nggak bisa jalan seimbang. Gini aja kita oleng ini gitu. Aduh. Tapi dia kadang lari, jatuh. Kayak gitu. Tapi penglihatannya itunya oke, normal semua. Aduh. Normal semua. Terus dia karena gangguan sarafnya itu jadi kayak lendir keluar terus dari hidung. Kalau ini dia kasusnya sama juga, cuman ini nggak punya mata. Terus kok nggak punya mata dia jalannya pakai penciuman? Instingnya normal semua. Sorry, dia lahir nggak punya mata? Kita nggak tahu, kan namanya rescue. Lihat guys, matanya lihat. Ini nggak ada, sama sekali nggak ada. Kayak gini kita punya sekitar ada 23, 24 yang nggak punya mata. Yang kayak saraf ada 12. Yang nggak punya kaki lebih banyak. Ada kali 30-40-an. Saya cuma nanti kalau kucing itu kumisnya tuh fungsi itu betul nggak sih dia buat sensor? Buat sensor ya, karena ini kadang kalau udah kesentuh dikit kan menghindar kayak gitu. Yang buta pun begitu. Jadi kalau kumisnya kena benda apa dia langsung menghindar. Yang buta berfungsinya kayak gitu dan lebih peka kayak gitu sih. Jadi gini aja deh, kalau lu nggak punya mampu, tidak punya rasa cinta, mungkinnya minimal tidak menyakiti. Benar. Bawa makanan kucing. Sekarang tuh street feeding udah banyak banget ya. Di tas kita ada botol atau apa gitu makanan kucing. Kalau ketemu makan aja. Ini bulan puasa kita mau makan. Insya Allah walaupun sekarang lapar, sudah ada waktunya nanti maghrib kita insya Allah bisa bertemu makanan. Tapi kalau kucing di jalanan ataupun orang-orang yang tidak mampu lainnya lah, kita anggap semua makhluk hidup sama. Betul. Itu tidak pernah tahu kapan akan bertemu dengan makanan. Betul. Tidak ada kata buka puasanya. Karena nggak semua orang juga mau ngasih makan gitu ya, kan. Apalagi sekarang kucing, kalau kita lagi makan di pinggir jalan itu kucing datang ngeok. Ya kasihlah dikit. Kasihlah, lu mau makan sama tulang-tulangnya, lu mau keselak gitu ya. Mereka cuma mengais rezeki saja dari yang apa yang kita rasakan. Kasih atau kalau nggak mau berbagi makanan kita itu, yaudah bawa makanan kucing. Betul. Thank you Mas Bim Bim. Ini Mas Bim Bim dengan kegiatannya
dengan kemampuannya. Ayo kita masa masih cuma bisa ngomentarin aja ya. Dukung, doakan, mudah-mudahan Rumah Singgah Klau terus berkembang, mengumpulkan orang-orang baik. Orang baik akan ketemu dan orang baik melakukan sebuah kebaikan juga ya. Betul. Sehat terus ya Mas Bim Bim ya. Ini aduh, mudah-mudahan doakan Mas Bim Bim sehat terus, bisa berbuat lebih banyak lagi, lebih luas lagi, baik yang terinspirasi. Mudah-mudahan tayangan ini juga melahirkan Bim Bim yang lain. Amin. Betul. Harus ada regenerasinya. Betul, bergerak ini satu-satu, kalau semakin banyak kan semakin meluas lagi. Alhamdulillah. Ya makanya banyak hati-hati juga permintaan donasi ya. Benar-benar banyak udah beberapa jadi korban soalnya. Mengatasnamakan kita, menggunakan foto kita, tapi nomor WA sama rekening itu berbeda. Nomor WA-nya? Di nomor WA kita cuma ada 2 admin di 0812 133 43415 sama 0812 9247 8757. Hanya 2 nomor, itu saja. Nomor rekeningnya? Terus nomor rekening kita menggunakan 2 bank BJB itu pecinta kucing dunia namanya, dan satu lagi Bank BCA itu atas nama Wahyu Winono. Hanya itu aja. Nomornya? Di luar rekening itu kita nggak pakai. Nomornya nggak hafal? Nggak hafal. Di Instagram ada kok itu semua. Oke, semua informasinya yang ada penting di nomor WA-nya ya. Rumah Singgah Klau. Nomor WA-nya cuma yang tadi, hati-hati penipuan. Ini orang baik, banyak yang ikutan jadi sok baik tapi niatnya jahat. Hati-hati ya. Oke, ditunggu donasinya. Amin, insya Allah mudah-mudahan berkah. Ya Allah. Ini ada sedikit apresiasi kenang-kenangan dari kita. Nanti juga kita akan kirim makanan kucingnya ya. Tuh, ini Mas. Thank you. Oke. Ini juga nih persembahan dari Evopet dan juga ada Hakim. Nanti insya Allah akan dikirim ya. Siap. Oke, kalau gitu ayo follow IG-nya juga evopet.id ya, dan juga subscribe channelnya Evopet Indonesia. Oke, dan juga follow IG-nya Mas Bim Bim, yaitu Rumah Singgah Klau. TikToknya juga Rumah Singgah Klau, dan juga subscribe channelnya Rumah Singgah Klau. Betul. Iya. Thank you Mas Bim. Mas Irfan. Senang ngobrolnya di sini ya, di Ngebul, ngobrol bareng Evopet tentang anabul. Udah gue pokoknya ngebul ya, pokoknya ya. Bikin ngebul tapi bikin adem. Thank you ya. Salam buat anak-anaknya. Anak-anak bulu. Anak-anak bulu. Oke deh kalau gitu. Bye guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live creamy snack baru ini dari Evopet ya, @evopet.id. Ini rasanya banyak banget. Ini live creamy isinya ada 2, jadi praktis dan terjangkau. Dan sekarang ada foto gue nya juga. Ini variannya ada tuna maguro, chicken and liver, dan juga katsuo bonito, dan juga ada salmon belly. Ini tuh dapat diberikan langsung atau ditambahkan pada cat food sebagai penambah cita rasa. Dan jelas ini live creamy snack juga bisa mengatasi dehidrasi atau kehilangan cairan pada kucing. Dan juga ini kaya akan nutrisi yang dibutuhkan oleh kucing setiap hari. Live creamy snack ini bisa digunakan sebagai suplemen penambah nafsu makan pada kucing. Jadi bukan makanan utama, tapi ini snack, tapi snacknya yang bermanfaat. Oke, follow IG-nya evopet.id dan juga subscribe channelnya Evopet Indonesia. Bye bye. Baru Live Creamy, snack kucing dengan bahan-bahan premium yang cocok banget untuk tambahan makanan kucing kamu. Momo suka banget nih sama aroma Live Creamy. Langsung lahap dan gak cemberut lagi. Live Creamy, Snack kucing sehat.